Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Semoga kita semuanya berada di dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu. Nah, hari ini kita akan belajar materi temate. Alat tulisnya disiapkan, jangan lupa dicatat hal-hal penting yang ada pada video ini. Dan kalau ada tugas, silahkan dikerjakan, jangan telat juga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga dengan doa kita ini kita diberikan kelancaran dalam belajar. Nah, semuanya siap ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang rangkaian listrik campuran, yuk kita ingat-ingat lagi rangkaian seri itu bagaimana dan rangkaian paralel itu bagaimana. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berseri dan aliran listriknya tidak bercabang, sehingga jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain juga ikut padam. Nah, kalau rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang disusun secara bercabang, sehingga aliran listriknya pun juga bercabang. Nah, kalau lampu yang satu dimatikan, lampu yang lain tidak ikut mati. Ingat ya. Persamaan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya adalah kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Ciri khas rangkaian seri. Kalian bisa lihat ini adalah rangkaian seri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah hanya memiliki satu aliran listrik saja. Membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri tidak lebih sedikit. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya ikut padam. Ciri khas rangkaian paralel. Kalian bisa lihat ini adalah contoh rangkaian paralel. Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Cahaya yang dihasilkan lebih terang. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang yang lain,
sehingga alat listrik tetap menyala. Rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran, kalian bisa lihat ini adalah contoh rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar. Rangkaian seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Perhatikan rangkaian campuran berikut. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 juga akan ikut padam karena arus listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Nah, kesimpulan hari ini adalah rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja dan tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar, artinya adalah bercabang, sehingga bisa diaplikasikan menjadi satu dan lebih memudahkan manusia. Cahaya lampu yang dihasilkan rangkaian listrik seri lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Karena pada rangkaian seri, aliran listrik harus dibagi dengan beberapa hambatan listrik atau lampu. Tugas hari ini, apa persamaan rangkaian listrik seri dan paralel? Yang kedua, coba perhatikan rangkaian listrik di samping. Ayah memasang 4 lampu taman, seperti pada gambar di samping. Semua saklar dinyalakan. 4 lampu menyala. Saat lampu L1 dimatikan, lampu lainnya tetap hidup. Kemudian lampu L1 dinyalakan kembali. Bagaimana jika lampu L3 dimatikan? Apakah ada lampu yang ikut mati? Jika iya, coba sebutkan. Yang ketiga, mana lampu yang lebih terang saat dinyalakan? Apakah L1, L2, L3, atau L4? Oke, sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semuanya paham. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.